Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi kita semua. Berbahagialah yang beribadah hari ini. Kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam keputusan-Mu. Terimalah pujian dan persembahan kami, agar kami beroleh sukacita. Karena itu, marilah kita menyembah Tuhan di dalam sukacita dan kerendahan hati. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 4. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah kita hari ini, yaitu dari hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Namun
tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 dimulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Engkau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat tanggal 26 April 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Artinya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik ibadah kita adalah kesetiaan Allah. Himbauan ibadah. Sesuai surat pengembalaan dari kantor pusat HKBP dan juga himbauan pemerintah bahwa ibadah minggu masih kita laksanakan di rumah masing-masing dengan memakai tata ibadah yang disediakan dan dikirim melalui WA dan online. Hal ini berhubung dengan dukungan kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Marilah semua jemaat melaksanakan ibadah minggu ini dengan sukacita. Persembahan dapat diserahkan melalui ketua sektor masing-masing. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 2. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini yang diambil dari kitab Roma pasal 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baiklah, saya akan membaca untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita sudah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi kita saat ini boleh dikatakan bahwa dunia dipenuhi ancaman COVID-19. Satu situasi yang membuat kita terikat. Satu situasi membuat kita ketakutan, kepanikan. Kita terikat untuk tetap di rumah saja. Bahkan sebagian sudah banyak yang cemas dan bertanya, Tuhan sampai kapan? Berapa lama lagikah situasi ini akan bertahan? Dan sampai kapan kami bertahan untuk menghadapi situasi ini? Adakah saudara kita yang sakit? Kita tidak bisa menjenguknya. Ada saudara kita yang meninggal, mungkin kita tidak bisa ikut menghantarkannya ke pemakaman. Dan bahkan kita sudah rindu untuk bertemu satu dengan yang lain.
Kita sudah rindu untuk persekutuan kita juga di gereja. Semuanya ini menjadi satu pergumulan yang memaksa kita untuk bertanya, dan mungkin kita bertanya tentang kesetiaan Tuhan mengasihi kita. Namun firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, mengajak kita bagaimana supaya kita betul-betul melihat kesetiaan Tuhan dalam situasi yang sangat-sangat sulit yang kita hadapi saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih setianya sampai sekarang. Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mengampuni kita, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk menikmati berkat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita dibuka satu pengharapan untuk semakin percaya bahwa Tuhan akan segera menyelamatkan kita. Kalau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, maka firman Tuhan mengangkat bahwa Tuhan hari ini meyakinkan kita supaya kita tetap berharap kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita juga diajak untuk semakin merendah diri di hadapan Tuhan. Kita lihat tadi dalam konteksnya orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih istimewa di hadapan Tuhan. Maka Rasul Paulus juga mengakuinya bahwa keistimewaan yang mereka terima pertama-tama dikatakan bahwa mereka lah dipercayakan Allah firman-Nya, hukum Taurat menjadi amanat yang harus dilakukan. Kemudian keistimewaan orang Yahudi adalah sunat sebagai materai perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan umat-Nya. Orang Yahudi sangat bangga dengan keistimewaan itu, sehingga mereka jatuh pada kesombongan rohani. Mereka menganggap bahwa setiap orang di luar Yahudi itu bukan umat Allah. Setiap orang di luar Yahudi tidak menerima kasih setia Tuhan. Dan disinilah sesungguhnya Paulus mau meluruskan kembali bahwa seluruh orang Yahudi yang sejati seharusnya adalah orang yang mau menjalankan amanat daripada firman Tuhan itu sendiri. Sebagai seorang Yahudi, dia menjalankan tugas panggilannya untuk menyatakan kesetiaan Tuhan atas umat-Nya, atas bangsa-bangsa, tanggung jawab mereka sebagai penerima hukum Taurat Tuhan, supaya mereka menjadi berkat dan menjadi berguna untuk menyampaikan penyataan kasih setia Tuhan kepada bangsa-bangsa. Rasul Paulus juga telah melihat bahwa kegagalan Yahudi tentang kesetiaannya kepada Allah, sekaligus juga menegaskan kembali bahwa kegagalan umat pilihan Tuhan melakukan kehendak Allah sama sekali tidak mengubah kesetiaan Allah. Kita lihat dalam sejarah Israel bagaimana mereka dituntun Tuhan keluar dari Mesir dengan cara Tuhan. Setelah berjalan, mereka mengalami kehilangan iman juga. Di tengah perjalanan umat Israel sering jatuh pada kehidupannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Mereka berpaling dari Tuhan. Bahkan mereka mencoba menciptakan Tuhannya sendiri. Mereka membentuk patung emas menjadi Tuhannya. Bahkan banyak lagi kehidupan, bahkan cara-cara orang Israel yang memancing murka Allah sebenarnya. Tapi kita lihat
Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya. Tuhan tetap menyatakan keadilannya. Dan sampai sekarang kita lihat juga bahwa kehidupan manusia sering jatuh pada keberdosaan. Manusia zaman sekarang juga itu bisa berpaling dari imannya ketika dia tidak menemukan apa yang dia inginkan. Dia berpaling dari Allah. Dan sesungguhnya kita harus melihat zaman kita sekarang, bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Jangan hanya menuntut kesetiaan Allah, tapi lihat sudah sejauh mana kita mau setia kepada Allah. Sesungguhnya kita lihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada dunia ini, kepada manusia, kepada kita sampai detik ini, dan itu akan masih terus akan dilanjutkan. Semakin besar dosa manusia, semakin besar kita lihat pengampunan dari Allah. Tuhan tidak membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih setia Tuhan telah mengatasi ketidaksetiaan kita. Kesetiaan Tuhan telah mengatasi segala keberdosaan kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesetiaan Allah yang masih dan akan selalu mengampuni dosa kita. Jangan jatuh pada kesombongan rohani seperti orang-orang Yahudi. Jangan terlalu bangga menjadi orang Kristen. Tapi lihat panggilanmu di dalam kekristenan kita, di dalam baptisan yang kita terima sebagai materai dalam kerajaan Allah. Tanggung jawab kita, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Setialah kepada Tuhan, setialah kepada firman-Nya, jalankan tugasmu sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dikhususkan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang yang berguna bagi orang lain untuk menyatakan kesetiaan Allah, untuk menyatakan keadilan Allah di dunia ini. Tuhan masih mengampuni, namun kita harus memahami bahwa pengampunan adalah kesempatan untuk bertobat, bukan kesempatan untuk menambah dosa, tetapi justru pengampunan kita lihat adalah sebagai bentuk wujud kesetiaan Allah untuk keselamatan kita. Kalau pemerintah sekarang menyatakan status PSBB, pembatasan sosial besar-besaran, untuk memberi kesempatan bagi kita untuk tidak terpapar, untuk tidak kena oleh virus COVID-19 ini. Bagaimana kalau PSBB rohani kita? Kita dibatasi untuk tidak ke gereja, kita dibatasi untuk tidak beribadah, dan untuk PA-PA yang lain, persekutuan-persekutuan yang lain yang biasa kita lakukan. Semuanya itulah untuk sebenarnya kesempatan untuk melakukan yang terbaik, semakin setia kepada Tuhan, setia untuk beribadah kepada Tuhan, setia untuk selalu memanggil Tuhan, setia untuk menyatakan kesetiaan Tuhan. Kalau bagi saya katakan PSBB rohani kita sekarang, pertobatan secara besar-besaran untuk semakin melihat dan menyatakan kesetiaan Allah untuk keselamatan kita, keselamatan dunia ini. Jaga jarak, artinya jaga jarak dari dosa, supaya kita tidak terkena dosa dan juga tidak mengenakan dosa kepada orang lain. Inilah respon kita,
pada kesetiaan Allah. Jika kesetiaan Tuhan sudah semakin nyata bagi kita, maka kita harusnya semakin rendah hati, mau menyatakan kesetiaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 katakan, "Hendaklah kau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Hendaklah kau setia sampai mati. Artinya, janganlah kau setia hanya pada saat engkau ada keperluan khusus. Jangan engkau setia ketika kamu merasa terdesak, seolah-olah kesetiaan sudah dimaksimalkan. Tetapi di sini setialah kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita diajak sekarang untuk tinggal di rumah saja, firman Tuhan juga mengajak kita dalam Yohanes 15:4 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku." Tetap juga kita harus tinggal dalam Tuhan. Tuhan tetap juga memberlakukan keadilannya, saudara-saudaraku. Menghukum orang yang tidak setia kepadanya. Tuhan juga akan menyatakan keadilannya, memberkati orang yang setia pada panggilannya, melakukan kehendak Allah di dalam kekristenannya. Ada satu ilustrasi, seorang anak SD, dia sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, dan dia tertawa kepada teman-temannya ketika melihat bahwa teman-temannya sungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya masing-masing. Karena si anak ini begitu yakin bahwa si sang guru nanti tidak akan marah kepadanya, karena sang guru itu adalah ayahnya. Ternyata setelah sang guru datang menanyakannya, perkiraannya meleset, si anak itu juga dimarahi. Demikian juga halnya dengan kita. Keistimewaan kita sebagai orang Kristen bukan berarti peluang untuk tidak dihukum Allah ketika kita tidak setia kepadanya. Namun yang menjadi hal yang harus kita ingat, bahwa keistimewaan bukan berarti untuk bisa melakukan sesuka hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi justru keistimewaan kita adalah untuk semakin melakukan yang terbaik untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Allah telah menyatakan kasih setianya, yaitu dalam pengorbanan Yesus Kristus. Yesus menjadi puncak penyataan keadilan dan kesetiaan Allah untuk dunia ini, untuk kita semuanya. Dan Yesus Kristus telah menjadi korban atas dosa kita, penyelesaian segala dosa kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena itu, tinggallah selalu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kita akan semakin melihat kesetiaan Allah yang sungguh ajaib untuk menuntun kehidupan kita pada keselamatan yang sesungguhnya sudah dirancang Tuhan untuk anak-anaknya yang dicintainya. Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang adil. Dia menghukum orang yang berdosa dan menyelamatkan orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, percayalah bahwa kesetiaan Allah masih dan terus akan menyertai kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah sungguh setia menyertai kehidupan kami saat ini, khususnya Tuhan dalam situasi yang sangat sulit kami hadapi, dalam situasi penyebaran COVID-19 ini. Kami sepertinya terdesak dan dikelilingi oleh virus ini, bahkan dikelilingi oleh kepanikan, ketakutan.
Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut. Kami hanya perlu mengikuti anjuran pemerintah dan anjuran daripada firman Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya kami juga tetap menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan kami akan setia kepada Tuhan sebagaimana Tuhan sudah setia kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan percaya semua umat-Mu saat ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, sukacita kami, dan menyempurnakan berkat-Mu untuk memampukan kami menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Hanya dalam tangan pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 438 sambil menyerahkan persembahan dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Thank you.